Setiap tahun ratusan orang menghilang secara misterius di hutan lebat di Amerika. Dan seringkali kasusnya itu sama sekali nggak masuk akal. Di beberapa kasus, hilangnya orang-orang ini itu terjadi tepat langsung di depan anggota keluarganya dan benar-benar hilang tanpa jejak. Lalu ada satu orang detektif yang namanya David Paulides akhirnya menuliskan sebuah buku yang berjudul Missing 411. Di mana buku ini berisikan kasus kisah nyata orang hilang yang nggak masuk di logika sampai sekarang. Seperti hilangnya orang tanpa jejak dan munculnya orang di tempat yang nggak masuk akal sama sekali. Semua kasus yang ditulis di buku ini adalah kasus yang hingga sekarang tidak ditemukan jawaban pasti kenapa kasus tersebut bisa terjadi. Dan di video kali ini gue akan menceritakan salah satu kisah yang bener-bener mind-boggling dari buku Missing 411. Halo semuanya, kenalin gue Josh Rafael Gultom. Selamat datang lagi di channel gue. Di sini gue banyak cerita tentang pengalaman hidup ataupun cerita-cerita seru lainnya. Kalau kalian suka konten-konten seperti ini, boleh banget di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video lainnya. Follow juga sosmed gue yang lainnya di Instagram atau TikTok dengan username Josh Rafg juga. Kalian juga bisa join membership yang udah bisa kalian akses di sebelah tombol subscribe. Jadi subscribe dulu, ntar akan ada tombol join atau gabung di sebelahnya. Atau kalian bisa langsung juga donasi ke channel ini biar gue bisa terus konsisten upload video lewat link Saweria atau dompet kripto yang ada di bawah. Tanpa basa-basi lagi, kita mulai aja videonya. Pada tanggal 16 Juni 1946, ada satu keluarga yang bernama keluarga Van Ulster yang berisikan 5 anggota keluarga itu pergi liburan ke satu taman hutan yang namanya Devil's Den State Park di bagian barat Arkansas. Di situ mereka menyewa satu kabin kira-kira lamanya 1 minggu. Ya, ada pemandangan cantik banget di sana. Pas mereka sudah sampai di lokasi, ayah dan putrinya yang namanya Catherine sama kedua abangnya itu pergi berenang di area sungai. Ini adalah foto asli di tempat mereka berenang. Di kolam tempat mereka berenang itu ada sebuah bendungan yang membuat sebuah air terjun di situ. Air terjun kecil di salah satu sisi kolamnya. Di situ mereka berenang dan ya sang ayah cuma duduk di pinggir kolam aja ngeliatin anak-anaknya sedang berenang. Di salah satu sisi kolam itu ada satu area yang cukup dalam dan sangat dekat dengan dinding air terjun. Dan area itu dikhususkan cuma buat orang-orang yang bisa berenang dengan baik aja. Dan satu ketika mereka sedang berenang, Catherine yang gak begitu bisa berenang ternyata diam-diam hanyut ke dalam area itu tanpa sepengetahuan keluarganya. Dan pas itu terjadi, untungnya ada seorang wanita yang lagi berdiri di dekat dinding air terjun itu. Dan pas ngeliat Catherine kesusahan untuk keluar, wanita itu pun langsung turun ke bawah dan langsung menolong Catherine. Untungnya di sini Catherine nggak kenapa-kenapa dan wanita itu langsung ngomong ke Catherine untuk ya jangan dekat-dekat lagi ke area itu kalau emang tidak bisa berenang. Dan ketika mereka dua ini sedang ngobrol, lalu sang ayah pun yang sedang duduk dari kejauhan itu langsung ngeliat kok anaknya sedang berbicara sama orang asing. Ya udah dia langsung lambaiin tangan, langsung berteriak, "Halo Catherine," gitu. And then pas Catherine sama wanita ini melihat ke arah ayahnya, akhirnya ayahnya pun datang ke sana dan langsung berbicara dengan mereka berdua. Dan wanita itu pun langsung ngejelasin kalau Catherine tadi hampir tenggelam dan dia habis menolong anaknya. Sang ayah pun lega karena anaknya itu gak kenapa-kenapa dan dia bilang ke Catherine untuk sekali lagi jangan dekat-dekat ke bagian dinding air terjun itu. Dan Catherine pun bilang iya dan dia nurut gitu. Dia kembali lagi ke area berenang. Tapi kali ini dia sebenarnya gak bener-bener balik ke kolam, tapi dia berjalan ke bagian atas air terjun itu. Di bagian dinding air terjun ini, itu bentuknya itu seperti tangga dan anak-anak itu sering bermain di situ. Dan kedua abangnya si Catherine itu ya sedang bermain-main di sana. Karena si ayah tahu di sana itu bisa sedikit berbahaya, ya dia pun jadi lebih fokus untuk memperhatikan kedua anak laki-lakinya itu. Gak lama ketika ayah itu sedang melihat kedua anak laki-lakinya, dia langsung melihat ke arah Catherine. Dan disitulah kejadiannya terjadi. Catherine tiba-tiba menghilang. Sang ayah langsung berdiri. Terus dia langsung berjalan ke arah atas air terjun itu di mana tadi Catherine itu sedang berdiri. Dia berjalan-jalan di sekitar itu dan gak menemukan Catherine sama sekali. Dia berdiri tepat di atas air terjun dan langsung melihat ke bawah. Dia mungkin berpikir kayak mungkin aja Catherine jatuh dan sedang berada di dinding air terjunnya. Tapi kali ini Catherine gak ada di sana. Dia bener-bener hilang. Sang ayah langsung panik dan kebingungan sambil mencari anaknya. Itu langsung berpikir, ini tuh gak mungkin banget, ini mustahil. Barusan aku melihat Catherine beberapa detik lalu di atas batu-batuan itu dan gak mungkin dia bisa menghilang dalam waktu secepat itu. Lalu dia pun langsung mencari wanita tadi. Itu insting pertamanya. Dia tanya ke wanita itu, apakah dia melihat Catherine atau enggak.
Dan ternyata nggak sama sekali. Lalu semakin paniklah ayah ini dan dia mulai teriak memanggil nama Catherine dan meminta semua orang yang ada di dalam kolam untuk membantunya mencari anak perempuannya ini. Orang-orang ada yang sampai masuk ke area kolam, ada yang sampai menyelam, mencoba apakah Catherine mungkin tersangkut tenggelam di dalam. Mereka mencari ke area atas batu-batuan juga secara teliti, nggak ada gitu. Bener, Catherine beneran hilang tanpa jejak. Setelah 1 jam mencari, akhirnya sang ayah memutuskan untuk meminta bantuan polisi dan untungnya di sini polisi itu mau langsung membantu dan setelah 2 hari mereka terus mencari dengan intens. Catherine masih tidak bisa ditemukan. Di sini mereka mulai berpikir kemungkinan yang paling buruk, yaitu Catherine tersangkut di area dalam kolam dan terkubur pasir atau batu-batuan di area itu. Soalnya agak nggak mungkin Catherine masuk ke dalam hutan kalau melihat posisi terakhir dia berdiri. Karena pasti si ayah itu ngelihat ketika Catherine itu sedang berjalan ke arah hutan. Jadi para polisi pun mulai mengalihkan fokus mereka dan langsung menguras semua air di dalam kolam itu, mengharapkan bisa menemukan jasad Catherine setelah 2 hari tenggelam. Namun di sini setelah dikuras habis, Catherine tetap tidak ditemukan. Jadi akhirnya mereka mengambil keputusan untuk mencari Catherine ke dalam hutan. Itu opsi yang belum mereka eksplor sama sekali. Lalu setelah 6 hari lamanya sejak hilangnya Catherine, pada tanggal 22 Juni, di mana mereka sudah masuk ke dalam hutan sejauh lebih dari 11 km. Mereka sampai turun gunung, berteriak nama Catherine kemana-mana dan out of nowhere, tiba-tiba muncullah Catherine dari dalam goa dengan masih berpakaian renang. Catherine di situ langsung menjawab, "Here I am, aku ada di sini." Si para pencari ini itu nggak bisa percaya itu beneran Catherine, karena kondisi Catherine itu bener-bener biasa-biasa aja, kayak nggak kenapa-kenapa. Hanya beberapa goresan-goresan kecil aja dan ada gigitan serangga gitu di beberapa bagian tubuhnya. Sisanya tuh kelihatan sehat-sehat aja. Bahkan beberapa orang yang ketemu Catherine pada saat itu mengaku dia agak sedikit takut ketika melihat Catherine, karena anaknya ini tampak terlalu tenang untuk seorang anak yang sudah hilang 6 hari lamanya. Setelah Catherine ditemukan ini, dia pun dikumpulkan kembali ke keluarganya dan ya mereka nggak percaya sama sekali kalau Catherine itu masih selamat dan sehat. Catherine pun langsung dibawa ke rumah sakit dan benar aja, selain goresan-goresan dan gigitan serangga seperti nyamuk, itu nggak ada apapun yang bisa diobati. Semuanya tampak sehat dan dia boleh keluar dari rumah sakit setelah 2 hari pengecekan intens. Anak perempuan berumur 8 tahun ini yang gak punya pengalaman sama sekali masuk ke dalam hutan sebelum datang ke taman ini, itu berhasil hidup di hutan rimba selama 6 hari 6 malam dengan hanya memakai baju renang, tanpa ada sumber air minum di daerah hutan itu. Dan dia dikabarkan dokter dia juga enggak dehidrasi dan cuman kehilangan beberapa kilogram aja dari berat badannya. Kalau kita perhatiin ya, jarak yang ditempuh Catherine ini sebenarnya itu luar biasa banget. 11 km garis lurus dari tempat dia menghilang, yaitu air kolam terjun tadi. Itu kalau untuk orang yang tidak pengalaman ke dalam hutan, itu hampir mustahil orang bisa berjalan lurus. Mungkin kalian yang sering naik gunung itu tahu, kalau orang tersesat, jalan lurus ke dalam hutan sejauh 10 km itu hampir mustahil. Apalagi untuk orang yang gak pernah ke hutan sama sekali. Para ahli ini mengatakan kalau ada kemungkinan Catherine sebenarnya tidak berjalan 11 km, tapi hampir 50 km. Karena dia tidak mungkin berjalan garis lurus, dia pasti belok-belok. Catherine dianggap sudah melakukan sesuatu yang mustahil dilakukan. Dia hilang di daerah yang orang sama sekali tidak bisa pikirkan jaraknya segitu jauh. Secara realistis, harusnya Catherine udah gak bernyawa lagi di titik ini. Dan ketika polisi bertanya bagaimana dia bisa menempuh jarak sejauh itu, dia menjawab, gak tahu. Catherine ngaku dia gak mengingat bagaimana dia bisa hilang di sana dan masuk ke daerah sedalam itu. Yang dia ingat hanya dia sedang tidur di atas rumput yang hangat katanya di malam pertama. Dan tiba-tiba dia terbangun di dalam goa 6 hari kemudian. Di antara hari ke-1 sampai hari ke-6, di mana dia menempuh jarak 50 km, di mana dia mencari makan, dia mencari minum, dia mengaku tidak punya ingatan sama sekali pada hari-hari itu. Ada beberapa orang yang berspekulasi kalau sebenarnya Catherine ini tuh dikejar sama sesuatu di dalam hutan.
Yang akhirnya itu nge-trigger adrenalin di dalam tubuhnya Catherine yang membuat dia bisa menempuh jarak hingga 50 km hingga mencapai sebuah goa. Lalu katanya ingatannya bisa hilang gara-gara dia mendapatkan trauma yang begitu mendalam sehingga otaknya itu membuat dirinya lupa dari hari pertama hingga hari ke-6. Which is agak gak make sense menurut gue. Gimana menurut pendapat kalian? Seperti halnya cerita di dalam buku Missing 411 ini, yang kita temuin itu bukan jawaban, tapi cuman pertanyaan, dan pertanyaan. Apakah Catherine beneran berjalan sejauh 50 km ke dalam hutan? Apakah dia dikejar? Apakah dia diculik? Atau bisa saja itu bukan Catherine? Coba deh tulis di kolom komentar opini kalian. Yang menarik akan gue pin. Sebelum kita masuk ke kasus yang kedua, gue mau minta tolong banget untuk kalian klik tombol like dan subscribe. Terutama untuk kalian yang belum subscribe hingga sekarang. Tulis juga di kolom komentar pendapat kalian tentang format storytelling seperti ini. Gue mau dengar pendapat kalian karena ini adalah cerita pertama gue yang ngelakuin video seperti ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita masuk ke cerita kedua. Kasus yang lebih aneh lagi dari kasus sebelumnya dan menjadi tanda tanya besar di buku Missing 411 ini. Pada tanggal 29 April 2001, Hailey Zega yang umurnya masih 6 tahun pergi hiking bersama nenek sama kakeknya di area terpencil di Arkansas. Tempat ini sering disebut sebagai Upper Buffalo Wilderness area atau bagian atas hutan belantara Buffalo lah, kira-kira kayak gitu. Area ini itu adalah area yang nggak boleh ada kendaraan masuk sama sekali. Yang membuat tempat ini tuh menjadi tempat yang benar-benar terisolasi ya. Nggak ada pemukiman yang signifikan di sana. Benar-benar hutan belantara. Di situ mereka berjalan dan mengikuti sebuah trek yang emang sudah ada. Jadi agak susah untuk tersesat di sana. Mereka berjalan kira-kira dengan ketinggian dari starting point itu ke atas itu cuma sekitar 200 kaki aja. Jadi nggak begitu tinggi sebenarnya. Ini cuma pendakian ringan untuk seorang kakek dan nenek dan seorang anak umur 6 tahun gitu. Ya di situ mereka bisa ngeliat pemandangan yang indah, terus ada sungai yang cantik di bawah tempat mereka berdiri. Mereka bisa ngeliat sungai yang lumayan cantik dari jauh. Dan sekitar jam 11 pagi mereka memutuskan untuk turun dan pulang dari hiking itu. Jadi ya dari kayak yang gue bilang tadi, hikingnya hiking ringan. Nggak membutuhkan waktu yang lama sama sekali. Di sekitar jam 11.30 ketika mereka sedang turun, Hailey melihat sebuah air terjun persis di sebelah jalur mereka. Dan karena penasaran, ya dia ingin pergi ke sana. Kedua kakek nenek ini melihat kalau cara untuk berjalan ke air terjun itu adalah dengan cara memanjat ke sebuah pohon yang lokasinya tuh tepat di pinggir jurang. Lalu turun dari sisi sebelahnya. Jadi kayak harus manjat pohon, turun jurang. Terlalu ribet dan terlalu berbahaya karena turunannya itu juga cukup curam. Gak mungkin mereka bisa mengizinkan cucunya untuk berjalan ke area itu. Ya jadi mereka bilang ke Hailey kalau mereka gak bisa pergi dan kita harus tetap melanjutkan perjalanan. Kita harus pulang. Ya tapi karena Hailey masih kecil ya, dia pun langsung tantrum dan langsung marah-marah di tempat. Karena dia pengen banget pergi ke air terjun ini. Dia langsung duduk di tempat dan gak mau lagi berjalan. Terus akhirnya ya mereka berdiskusi gitu cukup lama, membujuk Hailey supaya mau berjalan. Tapi karena Hailey tetap gak mau, dia keras kepala. Akhirnya kakek sama neneknya pun bilang, ya udah kita tinggal aja gitu kan. Kita akan pergi meninggalkan Hailey dan kita akan melanjutkan perjalanan. Ya cuman kalian paham lah maksudnya di sini ya. Jadi gak bener-bener tinggal, cuman kayak main-main aja. Ya berharap Hailey mau ikutan berjalan. Ketika mereka meninggalkan Hailey, mereka ini berjalan dengan sangat pelan, oke? Dan ya Hailey masih bisa kelihatan dalam pandangan ketika mereka ngelihat ke belakang. Di sini kondisinya cuacanya juga cerah, terang, nggak mendung ya. Jadi pemandangan sekitar itu kelihatan jelas banget. Nggak ada kabut, nggak ada yang aneh-aneh. Karena Hailey melihat kakek neneknya terus berjalan, ya akhirnya dia mulai bangun dan berjalan dengan pelan mengikuti mereka, sesuai harapan kakek neneknya. Tapi ketika mereka sedang berjalan, Hailey semakin lama berjalannya semakin pelan. Dia kelihatan kayak sengaja memperlambat jalannya gitu dan sengaja membuat kedua kakek neneknya ini kesal. Tapi mereka tetap berjalan dan sesekali melihat ke belakang untuk memastikan Hailey masih kelihatan di sana. Tapi pada satu ketika saat mereka kembali melihat ke belakang, si Hailey tiba-tiba menghilang. Panik karena Hailey nggak kelihatan lagi, si kakek sama nenek ini langsung pergi ke atas mencari cucunya. Mereka berasumsi kalau Hailey ini mungkin aja sedang sengaja bersembunyi di balik pohon supaya mereka ini tak ketakutan gitu. Mereka panggil Hailey dan mencoba membujuk dia untuk tetap keluar dan gak ada jawaban apapun. Hanya terdengar kesunyian hutan yang lama-lama menjadi seram
dan menjadi makin seram. Hailey baru saja hilang tanpa jejak. Setelah sekitar 1,5 jam mereka mencari cucunya, si Hailey ini. Mereka berjalan kembali ke atas, melihat ke balik pohon, berteriak memanggil namanya gitu. Tetap nggak membuahkan hasil sama sekali. Hailey tetap menghilang. Dan karena mereka sadar kalau ini menjadi sangat serius gitu ya, ini nggak main-main lagi, mereka langsung lari turun ke bawah dan langsung menghubungi polisi terdekat. Ketika mereka menghubungi polisi, ini menjadi kasus pencarian paling besar sepanjang sejarah Arkansas hingga sekarang. Pencarian ini diikuti sama ratusan orang yang ada di darat, ada 8 tim anjing pelacak, beberapa helikopter di udara, dan bahkan ada Badan Pertahanan Nasional itu juga ikut turun tangan. Kayaknya kalau ngelihat effortnya sebesar ini, kayaknya Hailey bukan anak orang biasa deh. Ya atau ya. Cuman ya dengan effort yang sangat luar biasa seperti itu pun, dalam 2 hari, Hailey masih tidak bisa ditemukan. Hanya beberapa clue yang ditemukan sama tim anjing pelacak, yaitu ada aroma Hailey yang tercium di dekat sebuah jalan raya. Lalu aroma ini hilang begitu aja tanpa jejak. Melihat jejak Hailey ini menghilang di pinggir jalan, para investigator pun akhirnya menyimpulkan kalau bisa aja itu Hailey dibawa pergi sama pengendara motor asing atau diculik gitu. Dan setelah kurang lebih 51 jam Hailey menghilang, ada 2 rescue team yang sedang mencari ke dalam hutan. Kira-kira 3 km dari tempat Hailey menghilang. Mereka melihat ada seorang anak kecil itu sedang duduk sambil memegang sebuah buku di pinggir air. Anak ini tuh duduk, terus kakinya tuh diayun-ayunkan gitu loh, menyentuh permukaan air kayak sedang main-main gitu. Para rescue team ini pun langsung memanggil perempuan itu dan bertanya apakah dia Hailey atau bukan. Dan ternyata benar, itu adalah Hailey. Hailey ditemukan dengan goresan kecil di beberapa area tangan sama wajah dan nggak terluka sama sekali. Dan ya, Hailey langsung dibawa ke rumah sakit dan dicek kondisinya. Setelah Hailey beristirahat di rumah sakit, para investigator pun mulai bertanya tentang apa yang dialami Hailey ketika dia menghilang. Dan di sini ceritanya mulai aneh. Hailey menjawab kalau dia sedang berjalan mengikuti kakek neneknya menuruni gunung. Lalu pas Hailey melihat ke bawah sambil berjalan gitu kan, dan ketika dia lagi berjalan itu dia melihat lagi ke arah kakek neneknya. Dan kakek neneknya sudah hilang. Dan tidak hanya hilang kakek neneknya, sekitarannya itu juga tiba-tiba berubah. Dan ada banyak pohon menjulang tinggi di sekitar dia. Dan area itu adalah area asing yang dia sendiri gak pernah lihat sebelumnya. Ditambah, jalur pendakiannya juga sudah hilang. Perlu kalian ingat, tadi gue bilang ada jalur pendakian yang cukup jelas, jadi agak susah untuk tersesat sebenarnya. Dia langsung berteriak meminta tolong di situ dan tidak berhenti mencari kakek neneknya ini. Lalu dia pun mulai kembali berjalan ke daerah yang dia tidak kenal. Dia jalan dan terus berjalan dan ya akhirnya memutuskan untuk tidur di pinggir lereng ketika malam udah tiba. Keesokan harinya, dia menuruni sebuah lereng dan akhirnya dia sampai ke sungai. Dia berjalan mengikuti sungai itu dan di malam kedua, dia menemukan sebuah goa dan dia pun tidur di sana. Di hari ketiga, dia pun bangun, melanjutkan perjalanannya dan akhirnya ditemukan sama tim rescue. Penjelasan Hailey ini sebenarnya kedengaran normal-normal aja ya, tapi ini malah menjadi tanda tanya besar kepada para investigator. Mereka bingung, kenapa helikopter dengan kamera thermal itu nggak bisa melihat Hailey sama sekali kalau dia memang beneran tidur di pinggir lereng itu. Itu akan sangat-sangat mudah untuk kayak sebuah kamera thermal menemukan siapapun di tempat yang tidak tertutup sebuah pohon. Bahkan hewan-hewan kecil aja tuh bisa kelihatan dari ketinggian cukup tinggi. Mereka pun bertanya sekali lagi nih kepada Hailey, apakah dia yakin dia tidur di situ? Dan Hailey menjawab, ya, aku tidur di situ. Alicia menyuruhku untuk tidur di situ. Nah, sekarang di sini muncul pertanyaan. Alicia? Siapa itu Alicia? Hailey pun menjawab kalau Alicia ini adalah imaginary friend-nya, teman imajinasi gitulah, yang dia temui di pinggir lereng itu. Dan ya, ketika para investigator itu mendengar cerita ini, dia pun langsung menyimpulkan bahwa kalau ini tuh cuman pikirannya Hailey yang membuat dirinya tenang gitu, kayak unsur untuk self defense-nya gitu dari dirinya Hailey. Karena dia mengalami pengalaman trauma yang cukup dalam gitu ya. Sehingga Alicia ini itu muncul. Dan ini adalah cara dia untuk bertahan hidup. Lalu setelah dia menjelaskan hal tersebut, para investigator pun melanjutkan obrolannya dengan Hailey lagi.
Mereka ingin tahu bagaimana Haley bisa turun dari lereng yang cukup curam itu. Dia pun menjawab kalau awalnya dia juga kesusahan mencari jalan untuk turun. Dan hanya ada satu jalur yang bisa digunakan untuk turun. Dan jawaban Haley ini itu makin bikin orang kebingungan. Dia bilang, ya, Elisha yang membantu aku untuk turun dari lereng itu. Dia berdiri di depan aku dan membantu aku supaya aku tidak jatuh. Itu kata Haley. Penjelasan Haley ini membuat orang makin bertanya-tanya. Ini jadi sebuah dilema, apakah Elisha itu orang asli atau beneran hanya teman imajinasinya aja? Karena nggak mungkin ada anak umur 6 tahun itu bisa turun dari situ sendirian tanpa bantuan fisik orang lain yang lebih berpengalaman gitu. Bahkan untuk orang dewasa saja itu adalah lereng yang cukup curam dan nggak mudah untuk diturunin gitu. Dan ketika Haley diminta untuk menjelaskan gimana wujud si Elisha ini, dia menjawab dengan sangat-sangat detail. Rambutnya hitam, matanya coklat, dan dia sedikit lebih pendek dari Haley. Umurnya Elisha ini katanya 4 tahun. Dia menjelaskan kalau Elisha ini suka bercanda, lalu suka bernyanyi. Dan bahkan yang bikin gue merinding mau menceritakan hal ini, dia bahkan menyanyikan sebuah lagu yang diajarkan oleh Elisha di depan mereka semua. Pernyataan si Haley ini tuh membuat para investigator makin bertanya-tanya. Gak mungkin ada anak kecil itu berkeliaran di daerah itu. Sehingga sampai sekarang Elisha itu dianggap hanya teman imajinasinya aja. Ya, itu mungkin aja adalah cara Haley untuk secara gak sadar bertahan hidup gitu dari trauma yang dialami. Tapi aneh gak sih? Setelah kejadian ini terjadi, Haley pun pulang dan kasusnya ini ya tayang di media massa karena itu besar banget kasusnya. Kasus Haley ini menjadi sorotan publik karena ceritanya itu unik banget dan banyak banget orang yang mencoba untuk memecahkan kasus ini. Dan ternyata ada beberapa orang yang mencari tahu siapa Elisha sebenarnya. Setelah dicari tahu, mereka sadar kalau ada kasus yang sangat mirip 23 tahun yang lalu, persis di mana Haley menghilang. Ada seorang anak kecil bernama Alana yang juga berumur 4 tahun, punya rambut hitam, bermata coklat. Cerita menghilangnya Alana ini juga mirip banget sama cerita Haley. Namun bedanya, Alana tidak selamat dan meninggal pada kejadian itu. Cerita ini pun menjadi populer dan masuk kembali ke berita nasional. Banyak yang bilang kalau Elisha bukanlah teman imajinasinya Haley, tapi dia adalah roh gentayangan yang sedang menolong Haley secara langsung untuk diselamatkan. Dan ceritanya di sini mulai seru. 19 tahun kemudian, ketika Haley sudah berumur 25 tahun, sebuah wawancara yang tayang di YouTube itu pun langsung tayang, diupload. Dan di situ ada Haley. Haley menjawab di video itu bahwa sebelum dan sesudah kejadian dia hilang, Haley menyatakan bahwa dia tidak pernah punya teman imajinasi sama sekali. Tapi ketika dia menghilang dan ketakutan pada kejadian itu, Elisha terlihat sangat nyata. Dan Haley sendiri hingga sekarang tidak bisa menjelaskan siapa itu Elisha. Yang dia tahu adalah Elisha sudah menyelamatkan hidupnya pada saat itu. Jadi apakah ini adalah sebuah kasus yang diselesaikan sama roh atau arwah gitu? Kira-kira apa sih penjelasan logis yang bisa kalian pikirin? Coba deh spill di kolom komentar. Gua Josh Raffagul Tom, sampai jumpa di episode selanjutnya.